Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anandaku semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini adalah diharapkan kepada siswa mampu memahami dan menganalisis substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin dan pemilihan Khulafaur Rasyidin serta dakwah yang dibawa oleh Khulafaur Rasyidin. Baiklah ananda, kita masuk kepada khalifah Khulafaur Rasyidin. Kita tahu bahwa Khulafaur Rasyidin itu ada 4 orang. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Dan yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Yang terakhir Khalifah Ali bin Abu Thalib. Baiklah ananda semuanya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar digelari dengan Siddiq karena dialah orang yang pertama sekali mengimani kerasulan kesyariatan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pada saat itu kebanyakan kaum Quraisy tidak mengimani kerasulan Nabi. Di saat itu Rasulullah yang dialaminya adalah para pencemooh orang-orang musyrik yang tidak suka kepada Rasulullah. Tidak mungkin wahai Muhammad, dalam waktu sepertiga malam engkau melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di kota Palestina, yang sampai pula ke langit yang ketujuh atau ke Sidratul Muntaha hanya dalam waktu sepertiga malam. Apa enggak bodoh engkau Muhammad? Pada saat itulah datang Abu Bakar mengatakan, sodakota ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah, engkau betul ya Rasulullah. Hanya orang-orang musyriklah, hanya orang-orang Quraisy lah yang tidak mau mengimani kerasulanmu. Sejak saat itu Nabi Muhammad memberi gelar Abu Bakar, tambahannya adalah As-Siddiq, dikenali dengan orang yang jujur. Kemudian pemilihan Khalifah Abu Bakar Siddiq setelah Rasulullah SAW meninggal pada usia 63 tahun, setelah mengadakan perpisahan khutbah Rasul Haji Wada yang dimuatkan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 3. Nah, setelah Rasulullah meninggal tersebut, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, banyak orang bermunculan menjadi nabi. Kekacauan terjadi di mana-mana di kota Mekah. Pada saat itulah visi dan misi daripada Khulafaur Rasyidin Abu Bakar menghancurkan daripada atau memberantas nabi palsu. Karena setiap dalil yang mereka muat itu sangat mengganggu, sangat merusak daripada keimanan orang-orang muslim pada saat itu. Makanya pada saat Abu Bakar juga terjadi yang namanya peperangan Ridho atau peperangan melawan orang-orang kafir Quraisy. Dan juga pada masa Khalifah Abu Bakar sudah ada pembukuan pengkodifikasian hadis, tetapi belum terrealisasi. Kemudian Khalifah Rasyidin yang bernama Abu Bakar selalu dekat dengan Nabi. Makanya pada masa pemilihan daripada Abu Bakar As-Siddiq itu dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab. Engkaulah wahai Abu Bakar yang akan menjadi pengganti Rasulullah atau meneruskan perjuangannya Rasulullah. Karena selama ini kemanapun Rasulullah pergi, engkau selalu bersama dengan beliau. Itulah salah satunya proses pemilihan Abu Bakar menjadi Khalifah Rasyidin karena ditunjuk langsung atau penunjukan langsung oleh Khalifah Umar bin Khattab. Baiklah Nanda, untuk materi yang kedua yaitu tentang Umar bin Khattab. Siapa pula yang tidak tahu akan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab dikenal dengan sebutan singa padang pasir. Gelarnya diberikan oleh Rasulullah dengan sebutan Al-Faruq, artinya pembeda. Orang kafir ataupun orang Islam sangat takut terhadap yang bernama Umar bin Khattab.
Sebab Umar adalah orangnya keras kepala, namun disiplin. Di dalam pepatah dia mengatakan al-waktu al-kasaif. Waktu itu laksana pedang. Nah, makanya anak-anak semuanya, Umar sangat gigih, keras kepala. Setelah dia mengimani Islam, seluruh hartanya, pikirannya, seluruh yang ada pada dia terpusat kepada Islam. Sejak Umar bin Khattab masuk Islamlah umat Islam bertambah banyak. Walaupun hanya karena keimanan, tapi ada beberapa pula, bahkan banyak pula, hanya takut dibunuh oleh Utsman bin Affan. Takut dibunuh oleh Khalifah Umar bin Khattab. Makanya umat Islam pada saat itu bertambah banyak. Itu pengangkatan daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pengangkatannya menjadi khalifah itu ditunjuk pula oleh khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Wahai Umar, dulu engkau menunjuk saya sebagai khalifah Rashidin yang pertama, dalam artian meneruskan estafet perjuangan Rasulullah. Sekarang karena saya sudah sakit-sakitan, saya menunjuk engkau wahai Umar untuk mengganti saya menjadi khalifah. Atas penunjukan oleh Khalifah Abu Bakar dan diikuti atau disetujui oleh umat Islam pada saat itu, resmilah Umar bin Khattab menjadi khalifah. Sejak Umar bin Khattab menjadi khalifah, banyak ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Salah satunya substansi atau strategi dakwah yang dilakukan. Semuanya kita masuk pula kepada materi yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Siapa pula yang tidak kenal dengan Khalifah Utsman bin Affan? Utsman bin Affan ini adalah merupakan salah satu menantu daripada Rasulullah SAW. Dia digelari dengan sebutan Zunnurain atau pemilik dua cahaya. Kenapa Utsman tersebut digelari dengan sebutan Zunnurain? Ada yang tahu Nanda? Nah, Khalifah Utsman digelari dengan sebutan Zunnurain karena dia adalah menikahi dua orang putri Rasulullah. Siapakah dia adalah? Iya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Makanya karena menikahi daripada putri Rasulullah, dua orang digelari dengan sebutan Zunnurain, pemilik dua cahaya. Strategi pengangkatan pemilihan Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan itu melalui musyawarah dan penunjukan oleh umat-umat Islam pada saat itu. Atas di rolling, bukan pemilu seperti itu ya. Akhirnya Utsman bin Affan resmi diangkat menjadi Khalifah Rasyidin yang ketiga. Strategi dakwahnya di Makkah pada saat itu adalah yang pertama sekali memperluas wilayah kekuasaan Islam. Pada masa Utsman bin Affan lah terjadinya yang selama ini peperangan tidak ada pernah di laut. Pada masa Utsman lah gebrek atau perluasan wilayah Islam sampai ke daerah-daerah Romawi hingga terjadi yang namanya peperangan atau armada laut. Peperangan yang terjadi pada masa Utsman di laut. Itu dimenangi oleh orang Islam. Dan yang kedua tentang visi misi atau dakwahnya Utsman bin Affan adalah pembukuan Al-Quran. Rasam Utsmani itu artinya adalah pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pada masa dahulu Al-Quran masih berserakan, masih di otak-otaknya para sahabat atau di pikiran para sahabat, masih di dinding-dinding Ka'bah ditulis, atau di dinding-dinding rumah, atau di tulang belulang onta. Makanya kalau seperti itu kata Utsman bin Affan, akan punahlah Islam. Maka salah satu strategi Utsman bin Affan untuk pembukuan Al-Quran. Abi Thalib. Siapa pula yang tidak kenal dengan Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib salah satu juga menantu daripada Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib menikah dengan putri Rasulullah yang bernama Fatimah Az-Zahra atau disebut dengan putri bungsunya Rasulullah SAW.
pada masa Ali, pemilihan Ali itu lantaran Khalifah Ali bin Abi Thalib, terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, lalu umat Islam mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi Khalifah Rasyidin. Perlu diketahui, pembunuh-pembunuh khalifah tersebut seperti Umar bin Khattab itu dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Sementara yang kedua adalah pembunuh Utsman bin Affan, bisa dikatakan adalah penyebar fitnah dalam sebutan Abdullah bin Saba. Dan yang terakhir pembunuh Ali adalah Abdurrahman bin Muljam. Yang khalifah yang ketiga ini tidak bisa dibunuh lantaran mereka pintar, hebat di dalam berperang. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan mengingat waktu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.